Faslun ayyul akhi nasib baina a'malik nasib baina a'maluka wahdar al-khalal fiha min ihmal tartib wa wada'a syai' minha fi ghairi mawdi'ihi fadhawu taufiq humul ladhi yuhsinu mu'amalah wa yartibuna wa yurattibuna a'malahum tartiban wa yunasibuna baina mu'amalatahum munasabah fahdhar an yadkhula alaika al-hawa wa tusghab bi ba'd al-a'mal duna sa'irha aw an tuqaddim min al-a'mal ma yajib an yataqaddam alaih ghairuh fa inna hadha yaqa imma min qillatil ilm aw ta'alluq al-hawa bi ba'd al-a'mal. Nah, ini dikatakan katalah Habib Muhammad al-Idrus beliau mengatakan ayyul akhi, wahai saudaraku, nasib bainal a'malak, timbang, hitung, timbang, dipertimbangkan antara amal-amalmu tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya banyak amal, maksudnya kita punya banyak ragam amal. Ada sholat kita punya, ada Al-Quran kita punya, ada sholawat, zikir kita punya, ada puasa, ada majelis ta'lim, ada majelis zikir kita punya. Nah, ini perlu ada sisi pertimbangan. Dalam hal apa? Disebutkan berikutnya wahdar, hati-hati. Apa hati-hati? Al-khalal fiha min ihmal tartib, hati-hati ada kerusakan di dalamnya. Ada kerusakan di dalamnya. Kerusakan dalam hal apa? Ada kerusakan di dalamnya, ada ihmal tartib, ada salah di dalam menempatkan, menyusun. Ada salah di dalam menempatkan, di dalam menyusun. Wa wada'a syai' minha fi ghairi maudihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini. Meletakkan wajib bukan pada tempatnya, meletakkan sunnah bukan pada tempatnya, meletakkan taklim yang wajib bukan pada tempatnya, meletakkan taklim yang sunnah bukan pada tempatnya. Meletakkan taklim, meletakkan hal yang dimana di situ harus dikedahulukan, kemudian diletakkan di belakang. Nah, ini kata Al-Haddad, kata Habib Muhammad al-Idrus, fadhawu taufik. Maka orang-orang yang memiliki taufik, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ketaatan, humul ladzi, mereka itu adalah orang-orang yang yuhsinul muamalah. Orang itu selalu dia bagus di dalam bermuamalah. Bagus dalam bermuamalah. Bagus dalam hal muamalah, maksudnya fayurattibuna a'malahum tartiban. Dia menyusun amal-amal mereka sesuai dengan susunan-susunannya. Kita pernah lihat guru kita Habib Abuya Hamidun Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim masuk di rumah seseorang. Ini bukan amalan, ini bukan meletakkan amal, tapi meletakkan putu. Meletakkan putu salah dalam peletaan. Meletakkan putu salah dalam peletaan. Yang harusnya dia itu di atas diletakkan di bawah. Yang harusnya dia tuh letaknya lebih tinggi dari ini diletakkan di bawah. Dalam faktor umur, dalam faktor ilmu, ataupun dalam faktor magom. Ini dibenarkan oleh beliau. Turunkan, ini turunkan, ini naik ke atas.
Ini ke atas, ini atas. Yang ini turun bawah. Ini biar di bawah. Yang ini biar di atas mereka. Ini. Itu dalam hal peletakan foto para ulama. Itu perihal. Meletakkan foto pun ada tartib, ada susunan. Ini kadang-kadang kita kalau meletakkan foto sembarangan. Meletakkan foto kadang sembarangan. Mana yang Habib yang muda-muda di atas, Habib yang tua-tua di bawah, ulama yang muda-muda di atas, ulama yang muda tua-tua di bawah. Ya, peletakannya itu kalau yang kita lihat dari guru kita, ini ke atas, ini ke bawah. Yang lebih tua lebih di atas dia. Itu. Yang lebih tua di atas. Itu. Yang masyhur dengan ilim sama masyhur dengan ilim sama masyhur dengan magom beda. Kalau orang masyhur dengan ilim di atas. Kalau orang masyhur dengan magom saja, ya letakkan di bawah, di bawah. Dalam pembacaan Fatihah, pembacaan Fatihah itu ketika kita membacakan Fatihah, contoh, misal, Syekh Abdul Rahman Siddiq, kemudian Ayah Ali, maka yang lebih dulu kita bacakan ketika Fatihah. Yang lebih dulu Syekh Abdul Rahman Siddiq, setelah itu baru Ayah Ali. Itu susunannya. Meletakkan sesuatu sesuai dengan pada tempatnya. Itu dinilai dalam segi adab, Ini perihal yang jadi termasuk jadi pelajaran kita pada hari ini. Wa yufayyirattibuna a'malahum tartiban. Orang yang memiliki taufik, orang yang punya taufik dalam beramal, dia menyusun amal mereka itu secara tertib, benar. Wa yunasibun, dan mencocokkan baina muamalatihim munasabah, dan mereka mencocokkan antara amal-amal mereka itu secara munasib, secara pas. Kapan waktunya wajib, dahulukan. Kalau yang baru datang itu bukan sesuatu yang wajib, nanti dulu. Yang wajib dulu dikedepankan. Jangan yang baru datang itu perkara yang sunnah, maka yang wajib tentu lebih dahulu. Atau kita dapat amalan nih, sudah dawam nih, kita udah dawam amalan. Habis sholat sudah biasa zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Dapat amalan lagi yang baru. Ini amalan ini sudah dapat, kita ijazahnya sudah dapat, semuanya sudah dapat. Dapat amalan yang baru. Jangan menghilangkan amalan yang lama. Ini kadang-kadang disingkirkan amalan yang lama, mengamalkan amalan baru. Dapat yang baru, geser yang lama. Dapat yang baru, geser yang lama. Yang lama jadi mantan, yang baru jadi ini. Jangan hal-hal meletakkan, salah dalam peletakan. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang memiliki taufik, taufik ini Bu, Bapak, hal yang paling solid turunnya dari Allah untuk hambanya adalah taufik. Hal yang paling solid turunnya dari Allah untuk hambanya taufik. Kalau rahmat gampang. Baca sholawat aja satu kali turun rahmat. Setel aja lagu sholawat turun rahmat. Buka orang ngaji turun rahmat. Tapi kalau taufik, maka ini yang tersulit turunnya dari Allah menuju hambanya. Kalau yang tersulit dari hambanya untuk Allah, ikhlas. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk ikhlas beramal sulit, untuk ikhlas belajar sulit, untuk ikhlas bersedekah sulit, untuk ikhlas menjadi murid sulit, untuk ikhlas menjadi guru sulit untuk menjadi ikhlas.
Jangan kita sebentar-sebentar mengaku-ngaku itu guru saya, itu guru kami, itu guru kami, itu guru kami, oh itu murid kami, oh itu murid saya, itu murid saya. Sulit untuk memberikan sesuatu yang ikhlas ketika kita belajar, sulit untuk memberikan sesuatu yang ikhlas ketika kita mengajar, sulit untuk memberikan yang ikhlas ketika kita sedekah, sulit untuk memberikan yang ikhlas ketika kita berzikir, membaca Quran, sulit. Jangan dikira gampang. Kalau untuk sekedar di mulut, wah, gampang. Orang kafir pun bisa kalau hanya sekedar di mulut mengaku-ngaku. Itu saya telah berbuat baik dengan ikhlas, itu saya telah belajar dengan ikhlas, itu saya telah bersedekah dengan gampang. Orang kafir pun mampu. Ya. Nah kemudian kita lanjutkan. Fahdhar. Nah, hati-hati. An yadkhula alaika hawa. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati. Ketika beramal, yadkhul alaikal hawa. Masuk di dalam amalmu itu hawa nafsu. Al hawa. Fatusqab bi ba'dal a'mal dun sa'iriha. Maka dengan hawa tersebut engkau menutupi, engkau membalikkan sebagian amal tanpa amal yang lain. Itu. Lebih mendahulukan amal ini disingkirkan. Lebih mendahulukan perkara ini disingkirkan. Hati-hati. Ini termasuk hawa nafsu. Mendengar sesuatu yang baru, biasanya kita ini semangat. Kemudian yang lama tidak dihirau lagi. Mendengar sesuatu yang baru. Ibu, Pak,